Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah agak lama kita tidak ngaji. Kalau tidak salah persis setengah bulan ini, karena saya masih ingat Rabu 2 pekan yang lalu itu saya ke Bogor sampai Jumat berlanjut maksud saya ke Bandung sampai Ahad malam pulang sampai di Semarang jam setengah 11 malam begitu. Kemudian paginya ke Salatiga sampai Rabu pulang perjalanan sampai di BPI. Allah memberikan cobaan atau peringatan ya karena sebab tertentu, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan sehingga masih bisa bertemu dengan bapak dan ibu semuanya kembali. Jadi bersyukur dan terima kasih atas perhatian dan doanya, sehingga ya meskipun masih relatif ada masalah, mudah-mudahan segera sembuh lah begitu. Bapak dan ibu-ibu, pagi ini kita mulai ngaji kembali, membahas doa-doa yang maksur, doa-doa yang Allah dan Nabi serta para sahabat tuntunkan langsung kepada kita. Dan kalau tidak salah pada 2 pekan yang lalu itu kita sudah memulai membahas doa kunut. Ya, saya sudah memberikan pengantar yang cukup panjang, dan pagi ini kita memasuki membahas poin-poin yang ada di dalam doa kunut itu. Doa kunut adalah doa yang kita baca di setiap sholat subuh di rakaat kedua sehabis i'tidal sebelum sujud, dan kita baca juga pada sholat witir di bulan Ramadan di bagian akhir juga, rakaat terakhir pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 29 atau tanggal 30 sampai akhir Ramadan. Ya, hukumnya ya sekali lagi ini memang kontroversial ya. Ada yang menyatakan bahwa hukum dari doa kunut ini adalah sunnah yang disangatkan ya, sehingga kalau
orang yang sudah berpandangan bahwa kunut ini merupakan sunnah dari sholat subuh dan witir di akhir bulan Ramadan itu ya mengharuskan yang bersangkutan menggantinya dengan sujud sahwi, sujud karena lupa. Tetapi kalau memang sudah sejak awal tidak memandang itu sebagai sunnah, ya kalau tidak menggunakan ya tidak masalah. Nah, kita di Masjid At-Taqwa ini tradisinya sejak dulu para imam menggunakan kunut ini, ya, baik di sholat subuh maupun di sholat witir di setiap bagian akhir dari bulan Ramadan tanggal 15 sampai dengan tanggal 29 atau 30 itu. Nah, saya kira kita perlu untuk memahami makna yang terkandung, poin-poin apa saja yang kita mohonkan di dalam doa kunut, doa yang selalu kita baca setiap sholat subuh itu. Nah, karena panjang saya tidak mengulang lagi, cukup diulang oleh Ustadz Mansur ketika berdoa kunut itu. Kita langsung masuk pada poin-poin yang ada di dalam doa kunut itu. Yang pertama, Allahumma hdini fi man hadai. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada orang-orang yang telah Engkau beri hidayah kepadanya. Ya Allah, tunjukilah aku sebagaimana Engkau telah menunjuki kepada orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk kepadanya. Ini yang pertama. Jadi yang pertama di dalam doa kunut ini kita memohon diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sudah pernah membahas tentang hidayah dalam konteks yang lain, dalam kesempatan yang lain. Tetapi tidak ada salahnya kalau ini saya ulang kembali agar supaya kita bisa memahami apa itu hidayah, apa itu petunjuk, dan kenapa hidayah itu kok perlu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah itu gampangnya adalah merupakan sesuatu hal yang menjadikan kita tahu tentang sesuatu. Itu hidayah. Kita tidak tahu arah kiblat misalnya, lalu kita tanya kepada orang lain, minta diberi petunjuk arah kiblat itu mana ya. Kita kan seringkali misalnya di tempat tertentu tidak tahu, oh sana, nah kita menjadi tahu, ditunjukkan ke sana, nah itu hidayah, itu petunjuk. Kita tidak tahu arah pergi ke Pasar Johar. Kita tanya lalu kemudian diberitahu, oh petunjuk ke Pasar Johar itu ya kamu lewat jalan raya Ngalian itu, lalu kemudian kamu belok kanan sampai pentokan Jerakah itu belok kanan lagi terus ya. Itu hidayah ya. Jadi sesuatu yang menjadikan kita
dari semula tidak tahu menjadi tahu, itu adalah hidayah. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena pengertian hidayah ini sangat luas ya. Satu hal yang bisa memberikan arah petunjuk kepada kita sehingga kita dari semula tidak tahu menjadi tahu. Para ulama membagi hidayah ini dalam berbagai macam bentuk. Ada misalnya yang membagi hidayah itu menjadi lima macam hidayahnya. Yang pertama adalah hidayah yang bersifat instingtif. Lalu yang kedua hidayah indrawi. Lalu yang ketiga hidayah akal. Lalu yang keempat hidayah agama. Lalu yang masih ada lagi di atas agama itu, yaitu yang disebut dengan hidayah at-taufiq, hidayah taufik. Jadi apa saja lima itu? Yang pertama hidayah instingtif. Yang kedua hidayah indrawi. Yang ketiga hidayah akal. Yang keempat hidayah agama. Yang kelima hidayah at-taufiqi. Kelima-limanya ini hidayah. Karena apa? Dengan lima hal ini kita menjadi tahu. Dari semula tidak tahu tentang hal-hal tertentu. Yang pertama hidayah yang disebut dengan hidayah instingtif atau hidayah gharizati ya, gharizah. Banyak sekali kita ini punya insting-insting tertentu yang itu kemudian menjadikan kita tahu, dan dengan itu kita lalu ya bisa melakukan sesuatu, dan dengan melakukan sesuatu itu kita lalu ya bisa mengatasi berbagai persoalan hidup kita. Bayi itu lebih banyak hidayah yang berupa instingtif ini yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang namanya bayi itu belum ngerti agama, akalnya belum berfungsi. Bahkan ya, indranya aja belum berfungsi itu kalau bayi. Meskipun dia punya mata, punya telinga, tapi sungguhnya belum berfungsi itu. Ya. Kalau kondisi seorang manusia itu masih dalam keadaan bayi, lalu apa yang menjadikan bayi itu kok kemudian lalu bisa bertahan hidup, bisa mengatasi persoalan hidupnya itu dengan instingnya. Kalau dia lapar, dia nangis. Dengan nangis itu orang tuanya tahu ini lapar, disusuilah sama si bayi itu. Ini contoh kecil saja. Jadi itu hidayah, itu jangan dikira bukan hidayah, itu petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia ketika masih bayi. Lalu Allah memberikan juga hidayah yang berupa indera. Lalu indera ini berkembang. Kita mengenal ada empat ya, berapa? 5 ya, 5 indera ya. Sehingga kemudian disebut dengan panca indera. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada perasa, dan seterusnya itu. Bapak dan ibu-ibu, yang namanya indera itu juga hidayah, petunjuk. Sebab apa? Dengan indera kita itulah kita juga lalu tahu berbagai hal yang semula tidak tahu. Dengan indera lalu kita kemudian bisa melihat
oh ini siang, ini malam. Dengan indera kita bisa tahu, oh ini merah, ini hijau. Dengan indera kita bisa tahu, oh ini halus, ini kasar. Dengan indera kita bisa tahu, oh ini manis, ini asin. Itu petunjuk itu. Ya. Kalau misalnya salah satu fungsi indera kita itu lalu kemudian mati, tidak berfungsi, ya. Misalnya, maaf ya, salah satu indera kita saja misalnya, mata misalnya, kok kemudian lalu Allah memberikan cobaan yang semula melihat menjadi tidak bisa melihat, wow, itu sudah persoalan dalam hidup kita. Ya. Sudah banyak hal yang kemudian tidak bisa kita ketahui hanya dengan tidak ada mata saja itu. Kalau misalnya suatu ketika lalu misalnya telinga kita menjadi budek begitu, loh itu banyak hal yang tidak bisa kita dengar itu, tidak bisa kita ketahui lewat pendengaran itu. Jadi yang namanya indera itu menjadi hidayah yang penting bagi kehidupan kita. Sampai-sampai bahkan malah ada kemudian lalu sebagian orang menganggap indera ini sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang paling menentukan dalam kehidupan kita. Ada yang sampai segitu. Nah lalu Allah memberikan akal kepada kita. Ya. Jadi di samping ada indera, Allah memberikan kepada kita akal. Nah akal ini pun juga sama. Ya. Merupakan piranti alat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengetahui sesuatu. Ya. Dan sesuatu yang diketahui oleh akal itu biasanya lebih tinggi nilainya dengan sesuatu yang bisa diketahui oleh indera. Sehingga memang lalu posisi akal itu seringkali diposisikan sebagai lebih tinggi dibandingkan dengan indera. Ya. Sehingga kemudian lalu orang itu ya diukur dari punya akal dan tidaknya itu. Kalau misalnya tidak punya mata, tidak punya telinga, itu masih ya oke lah ya, masih disebut sebagai manusia meskipun dengan cacat atau kurang. Tapi kalau sudah tidak punya akal, ya, atau akalnya sudah tidak berfungsi atau dalam kata lain sedang begini ya misalnya begini, ya itu sama saja sudah dianggap tidak manusia. Dan dengan begitu lalu orang yang sudah tidak punya akal itu tidak dianggap sebagai mukallaf, tidak terbebani oleh hukum. Itu dalam pandangan agama sampai seperti itu. Sehingga sekali lagi fungsi akal atau posisi akal itu sangat penting. Ya. Dengan akal lah manusia lalu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, bisa mengembangkan kebudayaan, sehingga kemudian hidup manusia itu dari waktu ke waktu berkembang. Itu yang membedakan dengan hewan, dengan binatang. Binatang itu tidak pernah berkembang, Bapak dan Ibu. Yang namanya manuk itu, burung itu, dari dulu sampai sekarang, dia cara makannya yang nurul-nurul seperti itu. Tidak ada kok manuk kok kemudian, wah aku ngomongani ben enak, aku tak nggo sendok. Orang ono. Wah aku ben enak tak gawe omah. Ora ono. Ya sing jenenge manuk ya susah kae wel-welan kae. Dari mulai dulu sampai sekarang ya seperti itu. Kalau kok kemudian burung kok punya tempat yang bagus, ya, punya kandang, punya sangkar yang bagus, itu bukan burungnya yang buat, tapi siapa? Manusianya yang buat. Ya, jadi burungnya tidak bisa berkebudayaan, tidak bisa berpikir. Tapi manusia dengan akalnya bisa mengembangkan kebudayaan, bisa mengembangkan pengetahuan sehingga hidupnya dari waktu ke waktu menjadi semakin berkembang. Nah, apakah dengan akal itu cukup? Oh, ternyata tidak cukup. Ya. Akal itu ternyata punya kemampuan terbatas. Ya. Contoh misalnya terkait dengan persoalan Tuhan itu, ya, manusia
ya paling banter bisa mengetahui ada bukti tentang Tuhan. Manusia sadar, oh iki dunya ana, ya mesti ana sing gawe. Sing gawe sapa ya? Tuhan. Tetapi Tuhan itu siapa? Lalu bagaimana hubungan antara kita dengan Tuhan? Bagaimana cara kita menyembah kepada Tuhan? Oh, akal tidak sampai ke sini. Dalam bidang filsafat misalnya, paling banter ya para filosof itu berpikir kemudian menghasilkan argumen mengenai keberadaan Tuhan itu. Makanya lalu kemudian dalam filsafat itu kita kenal ada banyak itu argumen tentang adanya Tuhan itu. Ada argumen ontologis, ada argumen kosmologis, ada argumen teleologis, ada argumen moral dan macam-macam. Ya. Yang saya kira tidak perlu kita bahas di sini, tapi sekedar kita tahu saja. Ya paling akan sampai di situ. Tetapi lalu akal itu sampai kepada siapa Tuhan itu dan bagaimana menyembahnya, cara-caranya terbatas, tidak bisa. Nah disitulah makanya kemudian lalu ada hidayah agama, ya, hidayah al-adyani, agama yang Tuhan berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Makanya dalam konsep Islam itu manusia yang pertama dicipta sekalipun itu sudah seorang nabi, seorang yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memartakan keberadaan Tuhan dan sekaligus bagaimana menyembah Tuhan itu. Ya. Makanya dalam konsep Islam orang yang pertama adalah Nabi Adam. Ya. Manusia itu sekaligus seorang nabi yang kemudian disusul dengan nabi-nabi yang lain sampai dengan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pertanyaannya, apakah kemudian manusia itu dengan sudah diberi 4 macam hidayah, diberi hidayah gharizati, diberi hidayah al-hawashi, ya, insting, indra, lalu diberi hidayah al-aqli, akal, lalu diberi hidayah al-adyani, agama, itu sudah cukup? Ternyata belum. Masih ada satu hidayah lagi, yaitu hidayah at-taufiqi, ya, hidayah taufik. Nah, insya Allah nanti kita teruskan besok pagi. Ya, tidak selesai satu poin pada pagi ini, nanti insya Allah akan kita teruskan besok pagi tentang hidayah at-taufiqi, hidayah yang kelima yang Allah berikan kepada kita. Demikian pagi ini ya, pembahasan kita tentang doa kunut, ya, baru sampai pada poin yang pertama pun belum selesai, akan kita lanjutkan besok pagi insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian subuh kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.